saat ini dan tentunya menemukan potensi peluang dan mengantisipasi potensi risiko ke depannya. Jadi pastinya tentunya ini agar kita dapat melihat nih, kira-kira ke depannya ini prospeknya seperti apa? Kira-kira ke depannya risikonya ada di mana? Jadi kita bisa antisipasi dulu. Nah, di sesi hari ini kita akan bahas dari kondisi ekonomi tentunya dari Uni Eropa ataupun zona Eropa. Kemudian kita akan bahas mengenai Inggris dan yang terakhir kita akan bahas mengenai Swiss. Kemudian saya akan bagikan sedikit opini saya dan tentunya terakhir kita akan bahas analisis harga. Tapi nanti untuk analisis harga saya akan coba kasih pendekatan lain yang mudah-mudahan bisa kasih Bapak Ibu sedikit pemikiran yang agak berbeda. Kita langsung mulai dari sesi hari ini. Untuk kondisi ekonomi, kita akan berfokus hanya kepada data ekonomi dan juga kepada suku bunga yang nanti kira-kira akan diumumkan. Nah, untuk data ekonomi, kita fokus hanya kepada laju inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan PDB atau GDP. PDB itu bahasa Indonesianya, yaitu Produk Domestik Bruto. Nah, kita mulai dari yang punya Eropa dulu. Jadi untuk Eropa sendiri, ada beberapa data yang bisa dilihat. Yang pertama adalah dari data inflasinya. Jadi dari data inflasinya sendiri, kalau kita lihat, memang inflasinya menurun. Jadi kalau dilihat dari year over year-nya, ini memang menurun di 8,6%, turun dari 9,2. Dan kalau kita bandingkan di tahun 2021, itu di angka cuma 1%. Jadi kalau dilihat sebenarnya angka inflasi di Eropa ini udah naik jauh banget dari yang angka standarnya, dari istilahnya yang normalnya. Jadi kalau misalnya kita nih kalau lagi ngecek tekanan darah nih, misalnya tekanan darah standar kan 110, 120. Nah ini udah naik 8 kali lipatnya, udah jadi 800 nih, gitu. Jadi udah terlalu tinggi, makanya tiba-tiba semuanya mendadak kalang kabut, mendadak terkejut gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, employment ataupun ketenaga kerjaan. Jadi untuk data ketenaga kerjaan yang kita lihat ini ada beberapa. Yang pertama yang tidak kalah penting yaitu tentunya data pengangguran. Dari data penganggurannya sendiri kita lihat untuk Uni Eropa angkanya terlihat cukup stabil, di mana sekarang berada di angka sekitar 6,6%. Terakhir sempat turun di bulan Oktober di angka 6,5%, tapi memang angka ini uh, memang nggak akan jauh-jauh dari sini gitu loh. Karena memang di sana ketenaga kerjaannya cukup stabil. Memang kondisinya agak sedikit berbeda untuk Indonesia. Kalau Indonesia memang lebih volatile pergerakan dari ketenaga kerjaannya. Kalau dibandingkan tahun 2021, kondisi penganggurannya sempat mencapai 8%. Jadi artinya sebenarnya kondisi ketenaga kerjaan bukan masalah. Pengangguran bukan masalah besar di sini. Karena pada dasarnya di Eropa sendiri kita kita kerja pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa aja itu sebenarnya minimal makan juga udah bisa gitu. Jadi itu kelebihan jadi orang sana sebenarnya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga yaitu pertumbuhan dari penghasilan ataupun pertumbuhan gaji. Nah, pertumbuhan gaji di sana itu di kuartal 3 2022 itu data terbarunya yaitu di angka 2,1%, di mana setahun yang lalu, satu kuartal yang lalu berada di 3,2%. Sedangkan di tahun 2021 itu berada di 1,6%. Artinya sebenarnya pertumbuhan dari gajinya ini cukup stabil. Nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget. Masih di kisaran 2%. Gitu. Kadang-kadang bisa lebih tinggi, tapi rata-rata di 2%. Lalu untuk Indonesia kira-kira gimana nih? UMR yang terakhir kan naiknya sekitar 5%, kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya pertumbuhan gajinya masih lebih tinggi. Tapi memang secara nominal, yang di sana memang lebih tinggi. Nah, rata-rata gaji orang di Eropa itu di sekitar 2.000 euro. Gitu. Datanya bisa dicek juga di internet. Nanti saya bisa tunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan ekonominya. Nah, pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi ini cukup penting untuk dilihat karena di sini kita bisa lihat secara keseluruhan ekonominya seperti apa. Seperti yang kita ketahui, waktu zaman-zamannya COVID awal-awal, nah semua negara minus, termasuk Indonesia, termasuk Amerika, Inggris, dan sebagainya. Nah, Eropa juga nggak terkecuali, mereka juga kena minusnya.
Tapi belakangan ini mereka udah mulai stabil. Jadi stabilnya sama juga. Mereka hanya menargetkan di angka sekitar 2%. Jadi inflasi 2%, pertumbuhan 2%, kemudian kenaikan gaji juga sekitar 2%. Jadi memang kalaupun harga barang dan jasa naik, itu mereka targetnya hanya sekitar 2%. Makanya kenapa di negara-negara seperti Eropa ataupun bekas jajahan Inggris, biasanya mereka cukup menjaga yang namanya kenaikan harga. Jadi penjual juga nggak bisa suka-suka mereka, oh saya mau jual makanan saya, oh karena makanan saya terkenal, saya jual lebih mahal. Mereka juga sebenarnya ada batasannya gitu loh. Kalau misalnya kelasnya kafe nih, nah kafe boleh jual lebih mahal. Oh kalau misalnya kelasnya eh, yang kaki lima, ya nggak bisa jual terlalu mahal gitu. Bahkan kenaikan harganya juga diatur. Jadi ini adalah kelebihannya supaya mereka bisa mengendalikan inflasi mereka nggak terlalu tinggi. Jadi masyarakatnya dari tahun ke tahun masih bisa hidup. Walaupun masih ada syarat lagi gitu loh. Karena ukuran inflasi ini kan beda-beda hitungannya gitu loh. Paling sederhananya begini, kalau kita bandingkan yang namanya inflasi inti dan inflasi secara keseluruhan, ini aja perhitungannya beda. Inflasi inti ini nggak memperhitungkan yang namanya makanan, biaya energi, transportasi, dan beberapa biaya-biaya lain yang naik turunnya cenderung volatile. Sedangkan kalau inflasi keseluruhan, ini semuanya dimasukkan. Perhitungan sewa rumah dan sebagainya. Jadi makanan masuk, energi masuk. Energi ini berarti termasuk minyak, termasuk listrik. Minyak ini BBM, listrik, dan sebagainya. Gitu. Di Indonesia mungkin kita nggak begitu terasa harga harga listrik mahal gitu. Kalau di Eropa mereka lebih terasa dikarenakan mereka semuanya dipersulit dalam artian begini. Di Indonesia kita masih banyak menggunakan batu bara. Di Indonesia kita masih banyak menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga geotermal, dan sebagainya. Kita banyak sumber dayanya gitu loh. Kalau di Eropa pilihannya nggak banyak gitu. Jadi pilihan di Eropa paling besar sumber listriknya salah satunya adalah dari natural gas ataupun gas alam. Nah, gas alam itu apa? Kalau nggak salah hari ini di Telegram ada saya bahas. Kalau nggak salah, gitu. Jadi nanti dicek lagi setelah selesai. Nah, salah satu sumber yang mereka gunakan adalah gas alam. Kenapa mereka lebih sulit? Kenapa mereka lebih selektif? Karena perusahaan penghasil listrik di Eropa itu cenderung harus eh, harus menjaga emisinya, menjaga asapnya itu nggak kotor. Jadi alam mereka tetap bersih. Efeknya apa? Efeknya tentunya mereka mau nggak mau pakai bahan bakar yang cenderung lebih mahal. Bahan bakar yang terbarukan atau energi yang terbarukan. Gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus bayar lebih mahal. Berikutnya kita akan bahas sedikit dari Inggris. Nah, Inggris sendiri inflasinya bisa dikatakan itu lebih tinggi di antara yang lain. Kita mundur lagi. Nah, kalau dilihat di sini angkanya 8,6%. Amerika sekarang udah 6, sedangkan di Inggris itu masih di angka 10, masih tinggi banget. Indonesia aja nggak setinggi itu. Indonesia baru 5 komaan gitu. Nah, di sini memang ada penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya tuh hanya di angka 2%. Berarti ini memang kenaikannya udah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Jadi ini tentunya jadi masalah bagi negaranya, bagi masyarakatnya utamanya. Jadi biaya hidup mereka sangat mahal sekali sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah ketenaga kerjaannya. Untuk data ketenaga kerjanya, kalau kita lihat, memang untuk penganggurannya, kita harus kasih jempol untuk negara-negara Eropa. Karena mereka walaupun sempat krisis, mau sampai jungkir balik seperti apapun, tingkat penganggurannya cenderung rendah. Kita lihat nih, waktu zaman puncak-puncaknya COVID, waktu awal COVID, ini di angka sekitar 4%. Puncak-puncaknya ini masih 5,3 plus minus gitu. Jadi ini masih sangat terkendali. Sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan gaji di Inggris itu sekitar 5,9%. Yang mana angka ini adalah angka yang sudah melambat karena sebelumnya bertumbuh 6,4% dan tahun lalunya di 5%. Tahun lalunya di 2021 maksudnya. Di 2021 pertumbuhannya 5%.
Di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kembali, sebenarnya ada ketimpangan. Ketimpangan antara pertumbuhan gaji dengan tingkat inflasi, dengan laju inflasi. Laju inflasinya 10%, artinya harga barang naik 10%, tapi gajinya cuma naik 6%. Contoh nih misalnya, katakan biaya hidupnya dari 1 juta naik jadi 1,1. Tapi gajinya naik dari 1 juta dari 1 juta ke 1,060,000. Artinya ada selisih nih 40.000. Nah 40.000 ini gimana? Ya terpaksa hemat-hemat gitu. Kencangkan ikat pinggang gitu. Itu istilah orang zaman dulu. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, pertumbuhan ekonomi di eh, negara-negara bule ini cenderung 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 rendah. Di sini kita lihat pertumbuhan terakhirnya itu di angka 1,9 dan 0,4%. Jadi memang nggak tinggi-tinggi banget. Sedangkan di tahun 2021 rata-ratanya di angka 10%. Yang mana saya dapatkan dengan saya merata-ratakan 4 angka ini. Minus 9,2, minus 7,7, dan sebagainya. Ini hanya agak-agak gitu. Karena untuk perhitungan ini nggak perlu terlalu rumit sebenarnya. Kemudian data berikutnya yaitu data Swiss. Nah, Swiss adalah negara yang sedikit berbeda, walaupun sama-sama di zona Eropa. Swiss adalah salah satu negara yang nggak menggunakan euro. Mereka menggunakan Swiss franc. Sama seperti di Inggris. Mereka kalau nggak salah namanya zona ekonomi eksklusif ya, kalau nggak salah. Nah, di sini bisa dilihat angka inflasinya untuk di Swiss sendiri ini yang paling rendah, salah satu yang paling rendah di antara teman-temannya yang di Eropa. Balik lagi, Uni Eropa secara umum 8,6%, Inggris 10,1%, Swiss di 3,3%. Sedangkan kita kalau bandingkan sebelumnya, itu bahkan sempat minus dan di sekitaran cuma 0 hingga 1%. Jadi memang negara ini adalah negara yang cukup stagnan ekonominya, nggak tumbuh-tumbuh banget. Apakah makmur? Makmur jawabannya. Orang-orang sana cukup makmur gitu. Cuman memang biaya hidup sana juga mahal. Nah, di sini kalau dilihat dibandingkan dengan bulan Desember, ini ada kenaikan lagi, kenaikan kembali. Ini diperkirakan karena ada kenaikan harga energi, kenaikan harga minyak yang dari 60-an dolar tiba-tiba naik jadi sempat 80-an dolar. Jadi efeknya terasa hingga Januari. Sama juga seperti negara Eropa lainnya. Swiss juga impor energinya. Jadi negara-negara Eropa ini sebenarnya di satu sisi mereka cukup apa ya? Cukup nakal lah bahasanya. Nakal dalam artian begini. Mereka nggak mau mengeksploitasi alam mereka dengan menggali energinya, tapi mereka mau pakai energi orang lain gitu loh. Nah, tapi belakangan ini mereka mulai beralih ke energi yang terbarukan seperti tenaga surya, kemudian ada geothermal. 2%. Mulai naik semenjak Oktober, jadi dari 1,9 naik ke 2,2%. Tapi ini angkanya juga masih lebih rendah daripada tahun 2021 di angka 2,7%. Jadi sebenarnya masih cukup sehat ekonominya. Dan pertumbuhan gajinya yang terakhir di kuartal ketiga tahun lalu itu di 1,1% dibandingkan 2% di kuartal 2-nya. Sedangkan di 2021 nggak bertumbuh, malah minus, malah turun gajinya. Jujur saya belum pernah ngobrol sama teman saya yang tinggal di Swiss gimana sebenarnya gajinya turun. Tapi menurut saya sih harusnya sih baik-baik saja dianya. Nah, tapi nggak tahu ya apakah teman-teman teman saya di sana baik-baik saja karena kan dia kerja di Google dan Google kan lagi sibuk mengurangi karyawannya dia gitu loh. Ya semoga sih nggak terdampak dia. Nah,
Kemudian berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Sama seperti negara Eropa lainnya, pertumbuhan ekonomi. Recording in progress. Mulai besok lah ya, bulan 3. Nah, di bulan 3 nanti di rapat ECB ada kemungkinan dinaikkan lagi tingkat suku bunga. Di bulan 3 juga nanti ada rapat FOMC. Jadi nanti ini adalah dua dari beberapa event-event yang menurut saya menarik untuk diperhatikan. Nah, saat ini memang inflasi kalau kita lihat memang inflasinya mulai melambat, tapi masih jauh daripada target mereka. Dan di sini bisa dilihat kalau melihat penganggurannya, data pengangguran juga cukup rendah, di angka sekitar terendah dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan gaji yang cukup stabil. Mau dibilang stagnan juga enggak, tapi memang pertumbuhannya segitu-segitu aja, enggak tinggi-tinggi banget. Dan di sisi lain, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, bisa dikatakan masih cukup stabil. Belum ada tanda-tanda resesi, tapi memang terlihat pertumbuhannya sedikit melambat. Sedangkan untuk di Inggris, nah Inggris agak berbeda kasusnya. Di mana kalau kita lihat, Inggris sendiri inflasinya tuh sangat tinggi, di angka 10%-an. Dan di sini sangat besar kemungkinan untuk ditingkatkannya tingkat suku bunganya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Inggris sekarang kondisinya adalah si Menteri Keuangannya ingin kebijakan yang cenderung lebih longgar, cenderung lebih pro ke pengusaha. Jadi yang dilakukan adalah mereka nggak menaikkan serta-merta langsung banyak. Mereka juga lihat situasi dulu sebelum menaikkan. Dalam artian mereka cenderung lebih berhati-hati karena mereka ingin ekspansi juga. Jadi di tengah kondisi seperti ini mereka justru memikirkan untuk ekspansi. Nah, kalau dilihat dari data penganggurannya ini adalah data terendah dalam 25 tahun terakhirnya. Dengan pertumbuhan gaji yang cukup baik kalau dilihat. Itu. Nah, saya lupa kabarin untuk Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, masukkan ke kolom pertanyaannya ya. Jadi nanti setelah sesi bagian yang pertama ini, bagian kedua yang ini, bagian opini, nanti kita akan coba tanya jawab. Kemudian yang terakhir kalau kita lihat, oke, sebentar ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk Swiss. Swiss sendiri kalau dilihat memang inflasinya cukup stabil. Walaupun angkanya ini lebih tinggi daripada biasanya. Dan Swiss ini terkenal sebagai negara yang agak pelit untuk suku bunganya. Dia cukup cukup males untuk naikin suku bunganya. Bahkan pada beberapa waktu lalu suku bunganya sempat minus. Kalau dilihat nih dari grafiknya ini angkanya sempat minus 0,75. Jadi istilahnya deposito harap-harap dapat bunga, nggak dapat bunga kita. Kenapa begitu? Karena
banyak orang yang nyimpen duitnya di Swiss, sehingga menyebabkan mata uangnya cenderung menguat. Akhirnya orang-orang nggak mau belanja. Ya ketika orang nggak mau belanja, ya pasti resesi. Itu yang terjadi dengan Swiss. Jadi supaya orang-orang nggak simpan uangnya di bank, si SNB atau Swiss National Bank menetapkan suku bunga minus. Jadi orang-orang belanja. Nah, untuk tingkat penganggurannya ini di angka yang cukup stabil dekat dengan tingkat terendah dalam 20 tahun terakhirnya. Dengan pertumbuhan gaji yang tidak signifikan. Sedangkan yang terakhir adalah data pertumbuhan GDP-nya. Pertumbuhan GDP-nya cukup stabil juga. Terlihat data yang dirilis tadi siang di angka 1,9% merupakan angka yang cukup normal untuk wilayah Uni Eropa ataupun Eropa secara umumnya. Lalu gimana nih pergerakan harganya? Nah, kita lihat di grafiknya. Sebentar. Ternyata saya belum memindahkan grafiknya. Oke. Saya pindahkan kembali. Sebentar. Oke. Nah, berbicara soal grafik harga, kita akan mulai dari induknya dari segala mata uang, yaitu dolar indeks. Kenapa kita akan bahas dari dolar indeks dulu? Karena pada umumnya semua mata uang pasti sedikit banyak ada berhubungan dengan mata uang dolar. Kedua, karena dolar adalah world reserve currency, alias mata uang cadangan seluruh dunia. Gitu. Jadi cadangan devisa seluruh dunia hitungannya tak pakai dolar juga, dan banyakkan negara juga simpan dalam bentuk dolar. Dan yang terakhir, dolar Amerika adalah negara yang ngutang paling banyak. Udah tuh kalau dagang setiap bulan minus melulu. Amerika dagangnya tuh nggak pernah positif semenjak tahun 80-an. Jadi udah 40 tahun dia dagang selalu minus dan dibayar pakai utang. Nah, dan mereka punya satu prinsip, selama mereka nggak gagal bayar, semua negara masih tetap akan percaya dan ngasih utang ke mereka. Dan itu istilahnya mereka gulung terus sampai hari ini. Gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, dolar indeks. Jadi dolar indeks sendiri kalau dilihat, saat ini harganya itu dekat dengan angka 105,5. Yang mana ini sebenarnya adalah resisten kuatnya. Nah, dolar indeks sempat retest di angka 105,5 itu di awal bulan Januari. Sebelum akhirnya turun, lalu sekarang naik mendekat lagi, walaupun kemarin kayaknya nggak kuat. Gitu. Kayaknya nggak kuat. Tapi menurut saya, potensi dia untuk nyampai ke 105,5 itu gede banget. Jadi kalau misalnya dia bisa nyampe ke 105,5, ada peluang dia retest ke atas lagi, ke 107. Tapi ada juga kemungkinan dia bakal tertahan juga di sini, gitu, di sekitar 106. Gitu. Jadi bisa aja bentuknya begini nih. Nah, ini bisa juga terjadi seperti ini. Oke, dengan begitu kalau kita lihat dengan tren yang masih cenderung naik dan belum patah, maka kalau dilihat peluang dari penguatan dolar itu masih ada. Artinya sebaliknya kalau kita lihat ke mata uang yang berpasangan dengan dolar, contoh Euro USD, berarti peluangnya adalah yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya dolar menguat, berarti kemungkinannya Euro USD bisa turun. Tapi ingat, ada satu catatan lagi. Kalau misalnya si euro ini, si ECB atau European Central Bank, mereka memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunganya lebih agresif daripada the Fed, maka ada kemungkinan orang-orang akan berpindah ke euro. Karena kalau diingat kembali, euro ini bisa dikatakan udah bertahun-tahun itu lebih kuat daripada dolar,
baru tahun lalu itu di bawah $1. Nah, selain itu kita cek data lainnya, yaitu data dari Euro Futures. Ini adalah dari data Euro Futures, sebentar. Sebentar. Ini aja. 6E. 23. Lah, 6E. Kok nggak mau? Sebentar ya. Mending saya tempel aja deh. Oke, kalau di sini kita lihat, memang kalau di sini kita lihat, memang terlihat ini ada kenaikan. Lah, ini kok kepotong. Kita coba pakai data yang di tempat lain deh. Sebentar. Oke, pakai. Oke, kalau dilihat dari data Commitment of Traders, ini data dollar index, kita lihat yang satunya dulu. Nah, kita lihat dari Euro Futures. Nah, jadi Euro Futures ini beda ya sama yang di Indonesia Futures, itu nggak futures namanya. Gitu. Itu nggak futures. Jadi yang futures itu yang ini gitu loh. Kodenya 6E atau 6E. Nah, terserah lah mau pakai apa namanya. Jadi 6E atau 6E adalah kode dari Euro Futures yang mana yang diperdagangkan di CME, Chicago Mercantile Exchange. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya ada pola yang khusus. Di mana kalau kita lihat, kalau garis merah ini cenderung naik, maka euronya naik. Ketika garis merahnya turun, maka euronya turun. Gitu. Begitu pula perjalanannya, kira-kira seperti itu. Tapi belakangan ini, yang merah ini nggak nambah-nambah dan harganya cenderung menurun. Gitu. Jadi ada kemungkinan mereka mulai keluar, tapi dalam hal ini nggak banyak. Gitu. Dan garis merah ini apa? Garis merah ini adalah para pemain besar atau large speculators. Kalau yang hijau ini adalah komersial, para bank, eksportir, importir. Nah, mereka yang hijau. Yang biru ini siapa? Yang biru ini adalah para korban, yaitu para spekulator kecil, gitu. Ya kita ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tradingnya nggak banyak dan kita tradingnya di Euro Futures, ya kita ini nanti tercatat jadi yang biru, gitu. Nah, kalau pemain besar seperti siapa? Contoh George Soros. Nah, itu kan yang salah satu yang paling gede. Nah, yang merah karena dia ada kewajiban untuk melapor. Nah, kalau dilihat saat ini kondisinya cukup stagnan, cukup flat, nggak kemana-mana. Jadi kalau begini kondisinya, bisa saya katakan ini nggak akan memberikan dampak yang terlalu banyak kepada pergerakan harganya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu data COT ataupun Commitment of Traders, ini adalah data yang sebenarnya sedikit telat. Bukan sedikit, sebenarnya cukup banyak. Telatnya 3 hari. Gitu. Jadi datanya itu dicatat di setiap hari Selasa. Contoh hari ini hari Selasa dicatat. Kemudian akan dirilis di hari Jumat sore jam Amerika. Jadi itu di Sabtu pagi jam Indonesia. Nah, biasanya kita akan dapat update nanti di Jumat pagi. Ketika dia udah update, nah nanti ada perubahan nih, gitu. Setelah ada perubahan itu, baru kita bisa tahu. Dan biasanya udah telat. Tapi paling nggak kita bisa melihat dari pergerakan jangka panjangnya, gitu. Ini yang euro. Kemudian kita akan lihat si pound sterling atau 6B. Nah, di sini kalau kita lihat yang merah, ini kelihatan galau.
nggak kemana-mana, begini-begini aja gitu loh. Tapi sekali bergerak, bergeraknya banyak gitu. Jadi di sini kalau dilihat pergerakannya nggak kemana-mana, bisa dikatakan pelaku pasarnya juga sebenarnya lagi galau, lagi mikir, ini sebenarnya mau kemana nih. Jadi bisa dikatakan potensi pergerakan harganya itu juga nggak akan terlalu besar. Walaupun secara jumlah pips, pound itu pergerakannya cukup besar. Tapi dengan kondisi pergerakan harganya dan kondisi indikator COT-nya itu nggak begitu trending, menurut saya ini nggak akan kasih dampak yang terlalu signifikan. Kemudian kita lihat yang Frank Futures. Nah, 6S namanya. Bentar, saya belum tambah banyak. 6S. Oke. S tambahkan. Oke. Di sini kalau dilihat untuk 6S sendiri terlihat bahwa ada sempat terjadi akumulasi. Jadi ada penambahan nih. Gitu. Ada penambahan jumlah kontrak yang mereka simpan. Tapi dengan ada penambahan nih malah harganya turun. Nah, apakah selalu seperti itu ya kita lihat dulu polanya. Di sebelum-sebelumnya ketika harganya naik, India juga turun. Yang merah juga turun. Gitu. Jadi setiap mereka jualan, setiap pemain besar jualan, maka si Swiss franc-nya naik gitu. Jadi ini pergerakannya sebaliknya. Jadi bisa dilihat yang seperti ini. Dalam hal ini, saat ini ketika mereka akumulasi malah nurun gitu. Jadi ini kondisinya sekarang juga cukup stagnan. Berarti ada kemungkinan nih nggak akan terlalu jauh dari sini. Nah, berarti ini kondisinya ada kemungkinan turun dikit lagi nih. Karena kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya dalam 1 tahun terakhir, nah, kita lihat dalam 1 tahun terakhir, yang paling tinggi itu di 11.000. Sedangkan saat ini berada di angka 5.600 kontrak ini. Jadi 5.600 kontrak. Eh, angkanya cukup besar sebenarnya. 5.600 kontrak dikali $100.000 plus minus. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, ini memang pergerakannya masih cenderung stagnan. Analisis yang seperti apa lagi yang kita mau lihat? Nah, ada satu lagi nih. Yang ini kita lihat data seasonality. Nah, seasonality dari currency. Sebentar, ini dia. Kita lihat dari Euro Futures dulu. Dari Euro Futures, kalau kita lihat, nggak nongol, dia nggak mau nongol. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini kondisinya, saya perbesar. Nah, tetap ada jalan menuju Roma. Di sini kalau dilihat, di bulan Februari ini angkanya cukup stagnan. Gini-gini aja, nggak kemana-mana. Gitu. Tapi di bulan Maret, biasanya euro naik sampai tengah bulan. Gitu. Nah, sampai tengah bulan ini naik. Jadi apakah akan seperti itu? Bisa-bisa aja, tapi belum tentu naiknya lebih tinggi dari Februari. Jadi di sini data seasonality memang kita baca, kita boleh ambil, tapi jangan serta-merta langsung ditelan bulat-bulat. Kita harus pahami memang ada kecenderungan musimannya seperti itu. Tapi bukan berarti langsung naiknya lebih tinggi daripada Februari. Walaupun dari data 20 tahun terakhir seperti itu. Kemudian kalau kita lihat Swiss franc malah di tengah bulannya baru mulai naik sampai akhir bulan. Sedangkan kalau di pound sendiri malah kebalikan. Di bulan Maret itu anjlok hancur-hancuran. Nah ini kondisinya kita nggak tahu, kita belum ngecek data yang lebih dalam. Dalam artian kita belum ngecek apakah pound sterling itu anjlok hancur-hancuran dikarenakan ada Brexit atau yang sejenisnya. Karena kan UK sendiri banyak sekali kejadian-kejadian aneh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi pasti ada dampaknya. Kita lihat dari harganya.
Euro USD kalau dilihat kemarin sempat main-main di sekitar 1,052. Kemudian saat ini harganya mendekat di 1,065. Nah, kondisi seperti ini kalau saya lihat, ini kondisi di mana harganya masih cenderung akan sideways. Belum berarti trennya akan berubah naik langsung berubah trennya. Kalau dari harganya sendiri saat ini, trennya akan dikatakan berubah kalau harganya berhasil nembus ke atas 1,07. Harganya kalau bisa tutup di atas itu, baru dikatakan trennya ada kemungkinan berubah. Jadi pergerakannya kira-kira begini. Nah, dan ini kalau mau berubah, dia harus retrace, baru naik. Jadi perkiraannya begitu. Tapi bukan berarti kayak kayak gitu ya pergerakannya, bukan bukan seperti itu gitu. Ini hanya contoh. Kemudian next GBP USD. Nah, GBP USD di sini ini kan kalau dilihat dari data musiman tadi ini kan berkebalikan. Data musimannya ini naik loh. Sorry, turun hancur-hancuran. Ini malah dalam beberapa hari ini naik dia. Gitu. Dan cenderung cukup cukup kuat saya lihat. Tapi perlu diperhatikan bahwa harganya masih main-main di dalam rentang ini. 1,195 sampai 1,22 plus minus. Gitu. Jadi di sini masih belum ada pergerakan signifikan. Kalau saya lihat sih, misalnya harganya gagal menembus ke atas 1,22, malah turun tembus ke bawah 1,195, ya saya lihatnya ya kira-kira beginilah gitu. Tapi ini hanya perkiraan. Bisa aja malah kebalikannya yang terjadi. Jadi seperti ini. Gitu. Bisa aja yang terjadi yang seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak tahu yang mana yang bakal terjadi secara pasti. Tapi kalau nanti udah agak lama di market, ya pasti akan punya pengalamannya sendiri. Tapi kalau saya sendiri, saya punya uh, pandangan sendiri. Saya akan lebih cenderung ngelihat harganya masih akan lanjut ke bawah. Karena kenapa? Harganya masih belum menembus ke atas ini, 1,2275. Kalau harganya sudah tutup di atas itu, most likely kemungkinan besar dia akan balik ke bawah. Gitu. Nah, berikutnya USD Swiss franc. Kalau dilihat, USD Swiss franc sebenarnya ini baru balik arah dia. Baru aja, baru banget di awal Februari, baru balik arah. Kemudian saat ini harganya menurut saya sih masih berpotensi lanjut ke atas lagi. Harganya saat ini balik ya tentunya karena ada resisten lagi retest. Jadi tentunya ini adalah hal yang cukup wajar orang-orang pada take profit di sini. Tapi kalau menurut saya sih potensi harganya untuk kemari ini juga ada 0,955 sama ya plus minus inilah ya. 0,962. Plus minus area ini bisa menjadi target kenaikan harga berikutnya. Gitu. Nah, kemudian ada permintaan nih dari Pak Rizwan. Mas, tolong bahas NFP dong. Oke, mumpung hari Jumat NFP, kita bahas dulu sekarang. Kita buka datanya sebentar. Saya tutup dulu, terlalu banyak ini soalnya. Oke. Kita lihat dari data statistiknya dulu. Hari Jumat, NFPO yang Jumat ini nggak ada NFP. Minggu depannya. Minggu depannya nggak. Sebentar. Mana nih? Jumat. Iya, kok nggak ada NFP. Iya. Oh, ini soal payroll. Sebentar. Payroll. Yang tadi itu datanya khusus untuk yang swasta, kalau ini yang gabungan. Nah, untuk non-farm payroll berikutnya itu di tanggal 10, berarti minggu depan, bukan minggu ini. Gitu.
Nah, di minggu depan kalau kita lihat NFP-nya, menurut saya ada kemungkinan nggak akan jauh dari angka 500-an ribu ini. Mungkin ya di sekitar 400-an ribu. Kenapa gitu? Biasanya setelah ada kenaikan begini, biasanya diikuti dengan penurunan. Eh, Jarang banget dia udah naik mendadak banyak, tiba-tiba lanjut lagi, jarang banget. Ini pasti karena ada sesuatu yang terjadi, gitu. Apalagi belakangan ini kan banyak yang kena PHK kan dari perusahaan teknologi. Jadi kemungkinannya yang berikutnya akan cenderung lebih rendah daripada ini, tapi kalau ditarik garis ya plus minus di sekitar 400 ribu gitu. Malah kalau perkiraan konsensus di angka 200 ribu. Menurut saya sih kemungkinannya ya plus minus di angka segini-segini lah, 300 hingga 400 gitu. Eh, kalau kalau dari NFP-nya sendiri, menurut saya sih ada kecenderungan masih lebih tinggi dari 200 ribu. Nanti kita akan lihat dari si ADP. Jadi ADP ini biasanya kita jadikan contekan, yang mana biasa di tanggal nanti ada di tanggal 8 di hari Rabunya. Jadi di hari Rabunya ada data ADP employment change yang mana ini biasanya kasih kita informasi. Nah, tapi di ADP employment change yang terakhir angkanya ini kecil banget, kecil banget, jauh di bawah angka sebelumnya. Tiba-tiba NFP-nya yang tinggi banget gitu. Jadi ini adalah data mengejutkan NFP yang kemarin banyak yang terjebak termasuk saya. Nah, cuman untuk NFP nanti ya menurut saya sih masih harus dilihat kondisinya seperti apa. Tapi paling nggak kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa sektor yang bertambah pekerjanya, terutama di sini kalau dilihat dari sektor hiburan ini bertambah banyak, perhotelan, hiburan, pesawat. Kemudian yang berikutnya adalah dari jasa keuangan. Nah, jasa keuangan juga nambahnya cukup banyak. Yang malah berkurang, malah terlihat dari konstruksi. Konstruksi berkurang, kemudian dari pertambangan juga berkurang. Nah, kemungkinan ada perpindahan pekerja dari sektor yang konstruksi dan mining dan pertambangan ke sektor-sektor ini gitu. Mungkin memang dulunya kerjanya ini gitu loh karena COVID nggak bisa kan waktu kemarin liburan. Jadi sekarang udah balik lagi, udah seperti biasa lagi, baru mereka kembali lagi ke kerjaan yang asli. Gitu. Mungkin itu aja untuk data NFT. Nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga karena ini masih data tebak-tebakan. Gitu. Tapi kalau dilihat kembali eh, dari indeks dolar, menurut saya sih potensi menguatnya masih ada, walaupun kalau para pemakai indikator mengatakan wah ini Chris ini udah menyusut nih, udah mulai turun nih. Tapi kalau saya lihat sih trennya masih belum berubah, maka saya sendiri masih akan tetap cenderung ngelihatnya naik gitu. Walaupun mungkin secara jangka pendek mungkin udah ada perubahan ya. Nah, untuk jangka pendek, nah ini saya bahas sedikit deh. Untuk jangka pendek kalau dilihat saat ini saya akan cenderung melihat harganya retest kisaran 104,5 plus minus. Kalau misalnya harga bisa nyampai sini, kemudian tembus ke atasnya lagi. Nah, jadi bentuk begini. Nah, kemungkinan trennya bisa balik ke atas lagi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa memicu ini? Jawabannya kita cek ke kalender. Kira-kira ada apa nih minggu ini? Nah, minggu ini ada ISM Manufacturing PMI. Ini data yang eh, penting, nggak penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena sektor manufaktur di AS itu nggak besar-besar banget sekarang. Gitu. Bentar ya, kita cek yang terakhir.
Dari data terakhir, manufaktur di Amerika Serikat itu berada di angka 2.200 miliar. Sedangkan GDP secara keseluruhannya adalah, ya berarti sekitar 10%-an. Jadi manufaktur di Amerika itu hanya sekitar 10%-an. Sedangkan sektor jasa, nah ini adalah sektor yang paling besar. Sektor jasa itu berada di angka 14.200 miliar dolar dari 23.000 miliar dolar. Nah, bayangkan, jadi itu angkanya sekitar 60% di Amerika itu kerjanya sektor jasa. Nah, eh, kenapa non-farm payroll tuh ngaruh gitu loh. Nah, ini balik lagi ke yang tadi non-farm payroll. Kenapa non-farm payroll ngaruh gitu loh? Karena pekerja di sektor non pertanian itu sekitar 75%. Makanya kenapa terlihat non-farm payroll kenapa sangat penting gitu loh. Karena sektor pertanian itu bukan yang utama lagi sekarang. Nah, kita cek nih. Data ekonomi, sektor pertanian di Amerika itu hanya sekitar 1% dari total ekonomi Amerika. 1%. Jadi kecil banget. Ini dari segi ekonominya, tapi dari segi pekerjanya masih seperempat di sektor pertanian. Data core durable goods Amerika bagus, tapi kenapa GBP USD naik ya? Oke, jawabannya simpel Pak. Begini Pak, kenapa GBP USD naik? Padahal core durable Amerika bagus gitu loh. Berarti harapnya turun ya Pak ya, berarti nge-sell nih ya. Itu data kemarin kalau nggak salah kan, core durable goods. Enggak dong. Di sini kalau dilihat dari datanya, ini datanya minus 4,5%. Sebelumnya di 5,1%. Artinya USD melemah di sini. Dari data ini data USD melemah. Gitu. Tapi perlu diingat kembali, ini adalah salah satu kekeliruan yang sering trader lakukan, yaitu banyak trader yang ngelihat data ekonomi, kemudian bulat-bulat langsung gunakan data ini untuk trading, atau ketika ada posisi lagi nyantol, eh, dengan seluruh harapan dan doa ngelihat data ekonomi, berharap bahwa data ekonominya ke satu arah tertentu gitu loh. Tapi perlu kita pahami bahwa data ekonomi ini adalah data masa lampau. Kita cek kembali. Data yang dirilis kemarin, tanggal 27, ini adalah data untuk bulan Januari. Sekarang besok udah bulan Maret. Cepat banget. Besok udah bulan Maret gitu loh. Berarti ini kan hanya data yang mencerminkan apa yang terjadi di masa lampau. Jadi perlu kita ingat kembali, yang perlu kita pahami adalah apa yang dapat terjadi di masa depan kalau kita mau pakai data ini. Nah, contoh yang tadi nih, yang saya lakukan non farm payroll, yaitu tebak-tebak buah manggis gitu kan. Nah, yang seperti itu yang dilakukan itu, tapi sebenarnya ya nggak nggak kosongan seperti itu, harus dilakukan analisis lebih mendalam gitu. Sektor apa yang ada lagi bertumbuh, sektor apa yang lagi menyusut gitu. Baru di sana kita bisa tentukan, oh sektor ini biasanya nyerapnya seberapa banyak pekerja. Sektor ini kalau lagi menyusut berapa banyak yang keluar dan sebagainya. Jadi ada banyak yang dianalisis dulu, baru dikeluarkan kesimpulan. Oke, dari data yang saya udah punya, datanya begini nih, ekspektasi saya, perkiraan saya begini. Dari data perkiraan ini baru dilakukan keputusan. Oke, kita mau pasang long itu buy atau short gitu. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan. Bukan dari data ekonomi yang baru dirilis, kemudian kita langsung, oke, saya pasang buy karena begini. Gitu. Harusnya paham ya, Pak ya? Oke. Jadi harusnya cukup menjawab dari data itu. Nah, kemudian untuk hari ini kalau kita lihat, itu ada data inflasi sama-sama, Pak. Ada data inflasi di Perancis, yang mana angkanya 6,2%, masih seputar Eropa.
bakal ngaruh ke euro. Jadi kalau misalnya inflasinya naik, kemungkinan kenaikan tingkat suku bunganya akan lebih agresif. Ini ada ekspektasi bahwa tingkat suku bunga akan dinaikkan sebanyak 50 basis point. Sayangnya untuk di Eropa sendiri datanya nggak begitu lengkap. Perbandingannya sama siapa nih? Ya kalau sama Indonesia ya Indonesia juga lebih nggak lengkap sebenarnya gitu. Tapi kita bandingkan dengan si Amerika tentunya. Mari kita lihat. Di Amerika ini ada satu satu alat namanya CME Fed Watch Tool. Tujuannya apa nih? Nah, ini tujuannya adalah untuk ngasih tahu perkiraan dari para ekonom kemungkinan nih target kenaikan tingkat suku bunganya nantinya ke berapa. Nah, apa arti dari 4 diagram batang ini? Gitu. Ini artinya perkiraannya dari 100%, probabilitasnya berapa persen nih? Gitu. Hari ini itu berada di angka 78,2%. Oke? Yang mana kalau kita lihat satu hari sebelumnya itu di angka 76, kemudian satu minggu sebelumnya sama juga 76, kemudian kalau kita lihat lagi sebelumnya di angka 84%. Itu 1 bulan yang lalu. Artinya apa? Artinya kemungkinan untuk dinaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point dalam hal ini itu 84%. Itu di 1 bulan lalu. Kemudian menurun, tapi menurunnya bukan malah jadi nggak naik, tapi menurunnya malah berpindah ke malah ke kemungkinan naik 50 basis point gitu. Jadi yang sebelumnya nggak ada, ini jadi malah ada gitu. Nah di sini berarti karena data pekerjaan yang baik, kemudian data inflasi yang belum jinak-jinak banget, maka ada ekspektasi dinaikkan 50 basis point lagi. Di sini kalau memang terjadi naik 50 basis point, berarti kemungkinan di kuartal 1 hingga kuartal 2 USD juga masih bakal mendominasi gitu. Tapi tergantung satu hal lagi. Ini tambahan karena dalam waktu dekat kita nggak ada sesi bahas yen. Jadi saya bahas sedikit. Tapi untuk Bapak Ibu yang udah premier, pasti ada terima dong report atau laporan. Pagi hari ini harusnya ada terima satu untuk minggu ini. Jadi di sana kita ada bahas banyak sekali data ekonomi untuk klien premier. Di sana ada pembahasan bahwa nanti bulan 4 kan ada perubahan dari kepemimpinan Bank of Japan. Jadi Bank of Japan saat ini dipegang oleh Kishida. Dia udah mau pensiun. Jadi saat ini sudah akan berpindah ke orang lain. Saat ini salah satu calon kuatnya yaitu Ueda. Bukan Ueda. Udah pakai E, Ueda. Nah, si Ueda ini katanya sih dia dia ada berkomentar kemarin bahwa dia masih nggak akan mengubah kebijakan moneter di Jepang. Jadi saat ini kebijakan moneter di Jepang itu cukup longgar, di mana mereka masih mempertahankan suku bunga rendah. Makanya kenapa kita lihat kenapa USD JPY itu nggak turun-turun gitu loh. Ya karena nggak ada usaha untuk memperkuat si yen-nya sendiri. Tapi di sisi lain, si si Ueda sendiri juga menimpali lagi. Dia ngomongnya gini, kira-kira begini, pasti dalam bahasa Jepang. Nanti dia harus lihat kondisinya lagi, karena saat ini kondisi inflasi di Jepang cukup tinggi dibandingkan rata-rata biasanya. Sebenarnya tingginya juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi memang lebih tinggi daripada normalnya. Jadi dengan begitu, kalau memang nanti dibutuhkan untuk adanya penyesuaian kebijakan, nanti dia baru akan putuskan. Kira-kira begitu. Banyak trader, banyak pelaku pasar yang memperkirakan kalau memang ternyata tiba-tiba Bank of Japan menaikkan tingkat suku bunganya, maka ada kemungkinan yen mendadak menguat. Yang mana ini bisa jadi perhatian kita nantinya.
Nah, sekarang data apa yang sensitif terhadap pergerakan harga? Sebenarnya cukup banyak, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak kebiasaan pakai eh, data ekon, sorry, ini kok pakai bahasa. Oke, saya pakai bahasa Indonesia deh, biar ini, biar Bapak Ibu lebih lebih dekat. Misalnya nih, Bapak Ibu kalau misalnya dia kebiasaan pakai yang ini ada kalender ekonomi. Di sini ada pilihannya nih. Nah, tinggal dipilih. Kalau yang dampaknya 3 batang, ini biasanya kasih pergerakan yang cukup signifikan. Gitu. Di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa filter, kita bisa kurangi beberapa. Jadi kalau nggak mau semuanya, ya udah dipilih aja yang mana yang mau. Gitu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu biasanya pakai yang luar, misalnya saya pakai trading economics, ini bisa disetel. Impact-nya yang 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Yang 3 bintang ini adalah yang dampaknya tinggi. Jadi kalau yang dampaknya tinggi biasanya kasih pergerakan harga yang cenderung lebih kuat. Coba kita lihat. 9.30, sorry, 3.45 tadi sore. Oke, kita lihat Euro USD. Berarti, sebentar. Sorry. Ada pembantu elektronik saya bekerja. Kita lihat kira-kira 6 jam yang lalu, 3, 6. Nah, benar kan? Jadi tadi pergerakannya ya dikarenakan yang ini data inflasi di Prancis. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi tinggal dicek di kalender ekonominya kira-kira mana yang kasih dampak besar, high impact. Kalau di Forex Factory juga ada. Di investing.com juga ada. Jadi tergantung pemakaiannya biasanya pakai yang mana. Investing.com juga boleh, mau pakai trading economics juga boleh, mau pakai kalender ekonomi Express juga boleh, senyamannya aja gitu. Cuman memang nggak semua menampilkan data yang serupa. Contoh, hari ini kalau di investing.com itu nggak nunjukin data inflasi Prancis. Jadi kita nggak tahu nih, ini kok tiba-tiba euro gerak nih. Nggak ada data di sini. Tapi mungkin kalau disetel jadi medium, yang impact-nya yang 2 bintang, mungkin dia nongol. Nah, tapi kalau trading economics ini dianggap dampak besar. Nah, jadi ini ngasih pergerakan harga. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya lagi sebelum saya mengakhiri sesi hari ini? Dikarenakan sudah malam juga. Oke, nggak ada? Oke, dikarenakan nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di malam hari ini. Tentunya kita akan ada webinar lagi di 2 minggu lagi. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir. Tapi kita akan balik ke hari biasa, hari Kamis. Memang khusus hari ini aja, hari Selasa. Karena besok saya ada cuti, gitu. Ada cuti beberapa hari. Jadi makanya kita pindahkan ke hari Selasa. Nah, 2 minggu lagi kita akan ada sesi lagi webinar. Saya lupa judulnya, tapi pastinya yang pasti bermanfaat. Saya cek dulu judulnya. Jadi supaya lebih menarik. Oke, nanti minggu depan, kita akan bahas. Ini menarik nih. Minggu depan kita akan bahas mengenai jurnal trading. Nah,
saya akan tunjukin prakteknya juga apa itu jurnal trading, gimana buat rencana trading. Jadi tentunya supaya kita bisa trading lebih baik untuk jangka panjangnya. Tentunya ini semua saya bagikan berdasarkan praktek, jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan juga nanti, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa eh, memanfaatkan juga apa yang saya bagikan nanti. Gitu. Jadi jurnal trading ini adalah salah satu resep trader-trader yang sukses, tapi banyak orang sulit mengimplementasikannya. Jadi sudah pasti nanti harapannya sih bisa membantu. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye-bye.